apalagi pengusaha ya kan, udah banyak difasilitasi oleh pemerintah, tapi kalau nggak bisa belinya, Iya. nggak bisa bayar pajaknya kan ngisin-ngisin itu Mas, ya Iya. kan. Jadi Iya. ayo kita sadar pajak. Halo dulur Mas Sajak, piye kabare? Bertemu lagi dengan saya Hari Joko dalam podcast Tips Cara Hebat Informasikan Pajak dan Retribusi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh tokoh masyarakat yang tentunya sangat terkenal tidak hanya di Kota Semarang, tapi di Jawa Tengah bahkan di Indonesia. Beliau adalah Mas Arnas Agung Andalasmara yang saat ini Mas Anas ini menjabat sebagai Ketua KONI, Ketua Kadin, Ketua Basnas Kota Semarang, dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepada beliau. Selamat siang Mas Arnas, apa kabar? Selamat siang Mas Joko, yang saya manggilnya Mas Joko nggih. Selamat siang Mas Sajak, masyarakat sadar pajak. Di sini Mas ya? Oh selamat siang Mas Sajak, masyarakat sadar pajak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Mas. Wah saya ini terima kasih Mas Anas ada waktu untuk kita. Karena ingin ngobrol lah lama ingin Mas Anas karena yang jelas dengan banyaknya kepercayaan yang diberikan Mas Arnas dan saya juga mengikuti. Nah, ini pertanyaan kita semua ini, wah ini bagaimana membagi waktunya Mas Arnas? Akhirnya tadi dengar juga cerita kemarin saya datang Mas di acara charity. Nah ini piye caranya membagi waktu nih Mas? Jadi pertama sebenarnya saya suka organisasi Mas Joko, memang saya tuh senang organisasi. Nggak hanya baru-baru ini, sejak SD itu udah seneng berorganisasi. Pokoknya kalau dulu zaman SD itu, kalau guru itu bilang siapa yang mau jadi ketua apa misalnya pramuka atau jadi ketua apa, semuanya pada meneng tok gitu Mas ya. Saya tuh selalu tunjuk tangan, nggak tahu seneng. Dulu senengnya tuh karena ingin membuat sesuatu hal yang biasa-biasa saja jadi luar biasa. Makanya orang itu sering bilang, ini jangan-jangan pekerjaanmu EO katanya. Tapi membuat sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain tuh saya seneng Mas. Infrastruktur dasarnya sih sebenarnya itu sebenarnya. Tapi ternyata setelah lama gitu ternyata berorganisasi dan banyak teman ini, akhirnya saya sadar ini menjadi potensi saya. Potensinya mungkin dari sisi pekerjaan yang saya geluti sekarang. Terus yang kedua, potensinya timbul lagi Mas setelah, oh ini potensinya ternyata dengan banyak teman bisa cari banyak rezeki, kan banyak teman banyak rezeki. Betul sekali ya. Kedua ternyata dengan berorganisasi yang baik, potensinya kita ya dapat keberkahan. Pokoknya inna amalu biniatnya itu memang harus, niatnya harus baik, harus positif. Jadi apapun organisasi yang kita pimpin, ya sebisa mungkin organisasi itu bermanfaat tidak hanya buat pengurusnya tapi juga buat orang lain. Yang ketiga yang paling saya suka dari berorganisasi itu sebenarnya saya bisa mengenal karakter teman-teman, mengenal karakter orang lain. Oh kalau menghadapi si ini tuh gimana, menghadapi ini gimana gitu kan. Nah bagaimana akhirnya bisa membagi waktu, karena diawali dengan suka. Akhirnya orang-orang yang masuk di kepengurusan saya itu orang-orang yang sudah terpilih. Kebiasaan teman-teman itu kan, ini bicaranya sebenarnya tentang namanya parenting leadership. Bagaimana kita ngomong teman-teman, tidak hanya konteksnya leadership sebenarnya, tapi parenting leadership. Mau mendengarkan, mau diskusi. Ya jadi bapaknya mereka, even kadang anak buah kita itu banyak di KONI itu usia yang lebih dari saya banyak.
Apalagi di Basnas ya kan, Iya, rata-rata betul. wakil pimpinan saya itu usianya udah 55, Iya. 60 tahun punya ibunya. Iya, Tapi ini konteksnya sebagai parenting leadership. Nah, iya, saat kita bisa menjadi parenting leadership mereka, dan kita mengetahui bahwa organisasi ini dibuat tidak hanya untuk kita, berbagi peran, ya alhamdulillah dengan sendirinya jalan sendiri, Mas. iya, iya, Jadi misalnya hari ini nih, hari Jumat ini saya ada 3 undangan. iya, Saya bilang sama sekretariat, 3 undangan, ada kegiatan A, B, C, ya sudah didispo semuanya. iya, Sudah langsung, Mas. iya, Seneng, Mas, yang didispo itu juga seneng loh, Mas Joko. iya, iya. Karena karakteristik seorang manusia itu sebenarnya satu, pingin narsis sebenarnya. Oh gitu. Pingin mengaktualisasi diri. Iya, Jadi itu kita iya, berikan ruang. iya, Jadi ada kan organisasi opo-opo yang muncul ke ketuane terus. iya, Nah, iya, kalau saya alhamdulillah hmm, ya semua harus memiliki organisasi itu. Jadi iya, undangan sebanyak apapun ya kita distribusi. iya, Senang mereka. iya, Mereka posting di media sosial iya, dan lain-lain. Saya acara kayak gini tuh dengan Kadin itu setiap minggu itu ganti-ganti juga tuh teman-teman iya, dari berbagai bidang pengusaha. iya, Jadi karena mereka itu akhirnya diberi ruang untuk mengaktualisasi diri, iya, mereka kan senang juga, Mas. iya, Pengusaha itu kan harus eye catching, Mas. iya, Pengusaha itu kan harus dikenal orang. iya, betul. Nah, nah, itu ruang itu kita berikan. Saat Iya, ruang itu kita berikan ya akhirnya mau undangan sehari 5, 6 aja iya, aman, kira-kira begitu, Mas. iya. Joko. Artinya Mas Anas menciptakan ini ya apanya? Super tim ya, tidak Seperti Superman ya. ya benar, Mas. Kalau Superman jenengan semuanya harus hadir, sampai Hadir. jenengan artinya tidur di mobil ya karena saking capeknya. Tapi kalau Ya, super tim itu artinya tim itu semuanya bisa jalan karena Mas Anas selalu memberi kesempatan, ya, memberikan ruang untuk mereka itu diberi kepercayaan seperti hanya orang memberi kepercayaan pada Mas Anas ya. laras. Jadi mereka pasti akan semakin lama semakin maju dan sistem ini semakin jalan jadi Mas Anas tuh kayaknya kayak waktunya tuh kayak lebih-lebih gitu Mas. Iya, masih bisa olahraga. Tadi saya ketemu sahabat-sahabat saya tadi di Iya, luar, teman-teman main iya, bola. iya. Sore masih bisa olahraga. Nah, Kadang malam saya masih bisa sempat fitness. go-kart, Pagi mah go-kart. nyanyi-nyanyi gitu. Nah, ini Masih merupakan masih bisa semuanya, Mas. Ya, iya, karena berbagi peran itu. iya. Kalau nyanyi mending nonton Pak ya. Kalau nyanyi ya mulai belajar Diserahkan sama istri. siti-siti. Ya saya kenal betul karena putranya juga seorang drummer. Dulu waktu saya aktif di Boot and Friend, putranya memainkan perkusi. Sekarang Dan udah iya dan ngawu-ngawu. iya. Dan ini Mas, ini berkaitan dengan kesibukan Mas Anas ya. Artinya di dalam organisasi sudah jalan ya. Artinya sistem itu sudah panjenengan buat sehingga kepercayaan berapapun pasti akan bisa dilaksanakan dengan baik dan kebetulan ada prestasi Mas ya, Basnas Award Oh itu iya, Basnas Award eh, tingkat nasional. nasional. Tahun 2023 ini tingkat nasional kita dapat 3 penghargaan. Iya. Terus kemarin 2 bulan yang lalu kita dapat tingkat Jawa Tengah juga Oh iya. dalam hal pemanfaatan teknologi dan transparansi penggunaan anggaran. Iya. Iya, Mas. Iya, artinya kan yang tadi saya sampaikan bahwa berapapun jabatan pasti bisa karena panjenengan sudah membuat satu sistem di mana sepanjang panjenengan memberi kepercayaan ke orang lain dan tetap ada koordinasi dan itu akan berjalan dengan lancar. Nah, Iya, terus. dengan kesibukan seperti itu dan Mas Anas masih ada kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kegiatan bertemu dengan teman-teman dan seperti pagi ini terbukti Mas Anas bisa hadir di sini dan itu sangat kami sangat bersyukur dan kami bahagia karena bisa ketemu dengan orang yang sibuk. Nah, kesibukan yang dialami oleh Mas Anas ada nggak pengalaman ya ini berkaitan dengan pajak ini Mas? Iya. Apakah apa namanya, ini pengalaman, apakah ada pengalaman sampai lupa atau ada pengalaman, bagaimana untuk mengingatkan, pajak kendaraan yang dimiliki oleh Mas Arsno? Iya. Kalau saya alhamdulillah dari dulu, Mas, kalau itu merupakan sebuah kewajiban pasti saya ingat-ingat. Pajak itu kan bagian dari kewajiban kita, sama seperti zakat kira-kira seperti itu Iya, kan. iya, Kewajiban kita sebagai kalau zakat sebagai umat muslim, kalau iya,
pajak itu kan sebagai person, warga negara Indonesia yang baik kira-kira Iya. begitu. Jadi alhamdulillah dari dulu nggak pernah lupa Mas, nggak pernah lupa. Dan, tidak hanya dari sisi pajak mobil saja, pajak-pajak yang lain pun sebenarnya sudah saya kelola profesional sejak 10 tahun yang lalu. Iya. Profesional itu dalam konteks sebenarnya, tidak hanya dari sisi pelaporan, tapi juga ada yang me-remind, Iya. oh tanggal segini harus bayar, tanggal segini harus bayar. Iya. Karena sejatinya bahwa sama seperti kita bicara sosialisasi soal zakat gitu ya Mas, Iya. soal infak sedekah kepada teman-teman, bahwa memang harus ada sebuah kontribusi gitu kan yang harus kita berikan, Iya. yang itu bukan, bisa jadi kalau kita bicara zakat bukan milik kita gitu ya, milik orang lain. Kalau pajak mungkin berkontribusi untuk pembangunan kira-kira seperti itu, fasilitas umum, fasilitas sosial yang harus kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ya kan. Jadi merubah mindset itu memang tidak mudah Mas. Rukun Islam itu ada 5 Mas. Yang paling berat tuh menurut saya zakat. Paling berat zakat. Kalau bicara rukun Islam pertama gitu ya, membaca 2 kalimat syahadat, terus apalagi sholat dan lain-lain, clear lah. Tapi memang bicara zakat nih, jangankan yang orang biasa-biasa saja. Mungkin orang pakai hijab pun, anak muda ditanya, kamu zakat tuh berapa persen? Dia pada nggak mudeng kadang Mas. Iya. Ya kan? Nah itu kan memang tugas kita akhirnya mensosialisasikan mereka. Nah, kalau bicara pajak kan sama Mas. Memang bukan sesuatu hal yang mudah menyadarkan mereka, memahami kepada mereka bahwa konteks pajak itu akhirnya tanpa mereka sadari ya, yang kalian lewati ada jalan, ada puskesmas atau apapun itu kan hasil dari pajak yang harus mereka bayarkan. Ya memang harus kerja keras, tim pajak sini memang harus kerja keras, sama seperti saya bekerja keras untuk mensosialisasikan pentingnya zakat. Ini kebetulan alhamdulillah ya, kita ketemu wajib pajak yang sangat peduli dan selalu ingat dengan kewajibannya. Nah ini memang kebetulan ini kami juga mempunyai ini Mas, apa namanya, program ya. Jadi di sela-sela kesibukan itu kita bisa membayar pajak lewat New Sapoli. Jadi itu kita aplikasi di HP, nanti apa namanya download New Sapoli. Nah di situ ada sistem, nanti ada penjelasan bagaimana cara membayar di situ. Sistem pembayaran yang praktis, tidak perlu ke Samsat, tidak ngutus teman atau rekan kerja, tapi langsung Mas Anas bayar lewat New Sapoli. Siap. Di Kadin itu ada 43 asosiasi di bawah Kadin Mas. Asosiasi pengusaha. Jadi Kadin itu kan kayak wali kotanya pengusaha lah kira-kira seperti itu. Jadi itu di luar pengurus ya. Jadi monggo Mas Joko kasih bahannya ke kita. Tinggal saya share. Dan saya yakin nge-share-nya itu nggak mungkin setahun sekali Mas. Harus nge-share yang paling efektif itu sebenarnya tanggal 6 Mas. Nah, tanggal tua ini berat. Tanggal 6 itu saya membaca sebuah data survei gitu ya. Ya memang mau gajian-gajian gitu, awal gajian itu mulai itu Mas. Gencarkan promosi tentang taat pajak, taat zakat misalnya. Tapi kalau udah tanggal tua ini untuk broadcast ditutup Mas. Jadi siap Mas, saya Kadin siap membantu dalam konteks mensosialisasikan kepada teman-teman pengusaha. Atau kalau perlu ada apa namanya? Flyer yang standing taruh aja di kantor Kadin. Siap. Terima kasih Mas Anas. Yang terakhir nih Mas. Kira-kira apa Mas Anas memberikan semacam masukan untuk kami dalam rangka kita apa namanya menyadarkan yang tadi panjenengan sampaikan bahwa yang paling sulit ya untuk menyadarkan hal-hal sesuatu yang memang wajib untuk dilaksanakan seperti zakat dan membayar pajak kendaraan. Mungkin ada tips dari Mas Anas selaku yang berpengalaman di dalam menghadapi pengusaha, di dalam menghadapi atlet dan juga di dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang baik itu sosial maupun yang lainnya.
Nggih, pertama yang harus dipahami bahwa sekarang itu kita mengalami yang namanya bonus demografi, kira-kira seperti itu. Di mana sekarang ini mulai pelan tapi pasti bahwa banyak sekarang masyarakat kita diisi oleh anak-anak muda. Tentunya stay relevan dalam konteks beradaptasi terhadap bagaimana mengajak anak-anak muda ini. Sekarang anak-anak muda itu suge-suge, Mas. Zaman kita itu baru dapat kerja umur 27 ya, Mas, ya. Iya. Zaman saya ini umur 20 udah pada kerja dan Nah, lain-lain. Dan hasilnya besar. Hasilnya besar. Nah, itu kan berarti harus stay relevan, harus beradaptasi terhadap sebenarnya apa cara, metode atau apa sebuah platform apa yang kira-kira itu memudahkan mereka. Iya. Rata-rata memang anak muda ini kalau menurut saya setelah disruption pandemi, menurut saya setelah pandemi itu sesuatunya tuh pingin hal yang mudah. Iya. Jadi tadi ada sebuah apa namanya masukan inovasi mengenai Sakpol. New Sapoli. Nah, Sakpol itu menurut saya juga bagus. Tinggal bagaimana apa ya namanya, Mas? Mempromosikan lah kira-kira, memperkenalkan kepada masyarakat ya. dengan cara yang berbeda juga. Iya. Jadi saya pikir itu sih, Mas. Iya. Memang harus stay relevan terus. Iya. Struktur kehidupannya itu sekarang berubah-ubah terus, Mas. Saya pun dalam konteks zakat pun juga kadang tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja. Harus dengan cara yang inovatif dan kreatif. Iya. Sesuai dengan umurnya mereka, kira-kira seperti itu. Bisa menyampaikan secara serius atau mungkin bisa menyampaikan secara misalnya gini, wani numpai, wani majeki gitu, Pak. Ya, kira-kira begitu. Benar, Mas. Itu ya. Itu kira-kira memang harus ada inovasi dan kreativitas Iya, lah, iya. tidak hanya dari sisi cara pembayaran tapi cara mempromosikannya. Gitu, Baik, Mas. saya kira mungkin ini yang ini sangat banyak sekali hal-hal yang bagi kita semua yang menyaksikan kita ngobrol-ngobrol. Dan terakhir juga ingin mengajak khususnya pengusaha anak-anak muda untuk apa membayar pajak, khususnya pajak mobil ya, Mas, ya. Iya. Pajak kendaraan, pajak kendaraan, dan mobil. khususnya anak mobil pajak kendaraan. Apalagi pengusaha ya kan udah banyak difasilitasi oleh pemerintah, tapi kalau nggak bisa belinya, nggak bisa bayar pajaknya kan ngisin-ngisin itu, Mas, ya kan. Jadi ayo kita sadar pajak. Untuk itu yang terakhir saya ingin sama-sama mengatakan bahwa wani numpai, wani majeki. Wani numpai, wani majeki. Oke, Mas ya. Oke. Wani numpai, wani majeki. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Joko.